Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di channel Kebun Rumahan. Oke teman-teman, di sini saya akan memperlihatkan hasil fermentasi kohe kambing yang saya lakukan di part ke-1 yang waktu itu udah saya bikin ya. Nanti kalian bisa lihat aja di part ke-1 bagaimana cara fermentasi kohe kambing ya. Nanti kalian bisa lihat di sana saya udah jelaskan, dan di sini saya di part kedua ini saya akan menunjukkan hasil fermentasi yang udah 14 hari teman-teman. 14 hari saya simpan di dalam karung dan saya ini akan membukanya. Oke baik teman-teman, langsung saja saya buka. Nah ini teman-teman kohe kambing yang sudah saya fermentasi selama 14 hari teman-teman. Dan gimana keadaannya sekarang? Oke langsung lihat saja teman-teman. Nah ini lihat teman-teman, kohe kambingnya yang udah saya fermentasi. Jadi ada sebagian kohe kambing, kotoran kambing yang udah hancur, dan ada sebagian lagi yang masih belum hancur ya teman-teman. Nanti saya akan menghancurkan dengan cara manual teman-teman. Ini walaupun masih keadaannya masih bulat teman-teman, tapi kalau kita remas itu dia mudah hancur teman-teman. Nah ini keadaannya masih sempurna ya, cuma kalau kita remas atau kita pijit itu mudah hancur teman-teman. Tuh lihat ya, mudah buat hancur. Jadi makanya nanti saya yang masih berbentuk bulat seperti ini nanti saya akan hancurkan secara manual teman-teman, supaya kohe kambing ini halus secara merata teman-teman. Tuh dia mudah, teksturnya itu mudah hancur teman-teman, karena sudah melalui proses fermentasi teman-teman. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana proses penumbukan ya kohe kambing, supaya kohe kambing ini hancur. Dan ini saya tadi udah ada sebagian juga yang udah saya hancurkan teman-teman. Dan udah saya ayak ya, agar kohe kambingnya itu halus teman-teman. Nah ini lihat, kohe kambingnya sangat halus teman-teman. Ini kohe kambing tadi yang udah saya fermentasi dan saya udah ayak. Tuh lihat teman-teman, inilah hasil fermentasi saya selama 14 hari teman-teman. Alhamdulillah hasilnya lumayan bagus teman-teman, cepat hancur juga. Nah oke teman-teman, di sini saya akan melakukan proses pengayakan kembali dan proses penghancuran kotoran kambingnya teman-teman. Saya di sini penyaringnya menggunakan ini teman-teman, jaring ya. Nah, jadi proses mengayakannya saya seperti ini teman-teman. Saya menggunakan waring teman-teman. Nah sambil kalian goyang-goyang, sambil diremas-remas pun kohe kambing itu akan hancur teman-teman, karena tadi udah
dilihat ya, teksturnya itu sangat lembut gitu. Makanya dengan cara kalian remas pun kohe kambing ini akan hancur. Bisa juga kalian dalam proses penumbukan juga bisa menggunakan kayu ya, jadi dipukul-pukul dengan kayu kohe kambingnya teman-teman, agar lebih memudahkan kalian dalam tahap penghancuran kohe kambing teman-teman. Oke teman-teman, saya akan lanjutkan proses pengayakan terlebih dahulu. Nah oke teman-teman, alhamdulillah dalam proses pengayakan kohe kambing ini saya udah selesai teman-teman. Dan ini hasilnya teman-teman, kohe kambing saya yang tadi baru saja proses pengayakan teman-teman atau proses penghalusan. Lihat kohe kambing ini tuh begitu sangat halus teman-teman. Yang tadinya masih ada berbentuk sempurna ya, berbentuk masih bulat, dan sekarang setelah saya dilakukan proses kelanjutan yaitu proses penumbukan dalam kohe kambing, dan ini hasilnya teman-teman, kohe kambing itu hancur semua tuh. Ini sangat halus banget teman-teman. Oke teman-teman, dan kotoran kambing digunakan sebagai pupuk kandang yang didasari oleh alasan bahwa kotoran kambing memiliki unsur hara relatif lebih seimbang dibanding pupuk alam lainnya teman-teman. Jadi kotoran kambing yang masih segar bersifat panas karena bau amoniaknya terbilang cukup tinggi. Jadi itu sebabnya kotoran kambing tidak bisa langsung kita aplikasikan ke tanaman. Maka dari itu teman-teman harus melakukan proses fermentasi terlebih dahulu sebelum teman-teman gunakan langsung ke tanaman. Karena jika teman-teman langsung gunakan ke tanaman atau langsung aplikasikan, itu tanaman akan terbakar teman-teman, karena sifat kotoran kambing yang masih segar itu sifatnya panas teman-teman. Jadi kotoran kambing ini bisa digunakan atau bisa diaplikasikan terhadap tanaman itu setelah melewati fermentasi teman-teman. Jadi jika belum melewati masa fermentasi, jangan langsung aplikasikan kotoran kambing ini ke tanaman. Nanti akan berdampak buruk teman-teman terhadap tanaman teman-teman semua. Terus apa sih manfaatnya dalam kotoran kambing ini? Oke teman-teman, di sini kotoran kambing itu memiliki banyak manfaat teman-teman, yaitu salah satunya meningkatkan produktivitas tanaman teman-teman. Terus yang kedua, membuat tanah lebih subur juga teman-teman. Yang ketiga, membuat tanah lebih gembur. Jadi membuat tanah itu makin gembur teman-teman. Terus yang keempat, persediaan unsur haranya itu terjamin teman-teman. Terus yang kelima, meningkatkan mikroorganisme dalam tanah teman-teman, dan masih banyak lain
yang lain ya, manfaat dari kotoran kambing ini untuk tanaman. Jadi kotoran kambing ini sangat bagus untuk tanaman ya, jika kalian sudah melakukan fermentasi seperti yang saya lakukan kayak gini ya. Saya ini udah dilakukan fermentasi dan inilah hasilnya setelah dilakukan fermentasi. Kohe kambingnya begitu lembut teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa like dan subscribe. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.